Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia selalu untuk kita semua. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dr. Andes Marmono Simbi, MSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, dan juga untuk teman-teman semua yang sedang menonton video pembelajaran dari saya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ruza Masruroh, NIM 2208 10 20 1278 dari jurusan S1 Manajemen Universitas Jember. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dari Manajemen Keuangan Internasional dengan mempresentasikan materi yang berjudul Metode dalam Manajemen Resiko Exchange Rate, Hedging Strategi dan Spekulasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang subbab materi dari hedging strategi dan spekulasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dari hedging. Yang kedua, saya akan membahas tentang teknik hedging jangka pendek. Yang ketiga, teknik hedging jangka panjang. Yang keempat, strategi hedging. Yang kelima, tentunya saya akan membahas tentang pengertian spekulasi. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang kegiatan spekulasi dengan opsi. Baik, saya akan melanjutkan tentang bahasan yang pertama, yaitu pengertian dari hedging. Menurut Paul Merrick tahun 1998 dikutip oleh Kusmanto, hedging didefinisikan sebagai berikut. A hedge is one or more traders perform in order and exciting to protect market exposure a giant market movement. Jadi pada dasarnya hedging itu merupakan suatu cara produsen atau investor untuk melindungi posisi suatu aset atau underlying assets dari resiko perubahan pasar. Nah, adapun yang kedua itu menurut F.R. Edwards tahun 1991, hedging itu adalah secara teknis adalah suatu proses untuk mengambil posisi dalam pasar berjangka yang berlawanan dengan posisi yang dimilikinya di pasar fisik dalam jumlah besar atau besar kontrak sama. Nah, individu atau perusahaan yang melakukan hedging ini pada perdagangan berjangka disebut hedger. Nah, hedger ini mempunyai usaha pokok pada pasar fisik atau kita kenal dengan cash market, sedangkan aktivitas mereka pada perdagangan berjangka namanya future market untuk memperkecil risiko dari fluktuasi harga yang tidak menguntungkan. Nah, dengan melakukan kegiatan tersebut, keuntungan yang ditargetkan akan dapat direalisir atau kalaupun penyimpangannya tidak terlalu jauh. Nah, setelah mengerti apa pengertian dari hedging, yaitu selanjutnya saya akan membahas tentang teknik-teknik dari hedging. Adapun teknik-teknik dari hedging ini dibagi menjadi dua menurut Madura tahun 2000. Ada dua, yaitu teknik hedging jangka pendek dan teknik hedging jangka panjang. Sekarang kita akan membahas tentang teknik hedging jangka pendek terlebih dahulu. Yang pertama ada hedging memakai kontrak future. Apa sih itu teknik hedging memakai kontrak future? Yaitu kontrak yang menetapkan penukaran suatu valuta dalam nilai tertentu pada tanggal penyelesaian tertentu. Yang kedua yaitu hedging memakai kontrak forward. Suatu kontrak antara nasabah dan bank untuk melakukan sejumlah penjualan dan pembelian valuta terhadap valuta lainnya di masa yang akan datang dengan rate yang telah ditentukan pada saat kontrak dibuat. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang nomor 3 itu hedging memakai instrumen pasar uang atau money market. Nah, hedging ini memakai instrumen pasar uang melibatkan suatu pengembalian posisi dalam pasar uang untuk melindungi posisi hutang atau piutang di masa depan. Dan yang terakhir ini teknik dari hedging memakai opsi atau option dari valuta. Nah, opsi ini menyediakan hak untuk membeli atau menjual suatu valuta tertentu dengan harga tertentu selama waktu periode tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik hedging jangka panjang. Menurut Madura tahun 2000,
halaman 342 sampai 345. Yang pertama itu adalah kontrak forward jangka panjang atau long forward. Nah, apa sih long forward? Long forward itu adalah kontrak forward jangka panjang sama seperti kontrak forward jangka pendek. Dapat dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan khusus dari perusahaan. Long forward sangat menarik bagi perusahaan yang telah menandatangani kontrak ekspor atau impor bernilai tetap jangka panjang dan melindungi arus kas mereka jangka panjang. Nah, yang kedua ada currency swap. Nah, currency swap ini adalah kesempatan untuk mempertukarkan satu valuta dengan valuta lain pada kurs dan tanggal tertentu dengan menggunakan bank sebagai perantara antara dua belah pihak yang ingin melakukan currency swap. Nah, yang nomor 3 ini ada parallel loan. Nah, parallel loan ini adalah kredit yang melibatkan pertukaran valuta antara dua pihak dengan kesepakatan untuk menemukan kembali valuta-valuta tersebut pada kurs dan tanggal tertentu di masa depan. Nah, parallel loan ini bisa diidentikan dengan dua swap yang digunakan yang digabungkan menjadi satu. Satu swap terjadi pada permulaan kontrak parallel loan dan satunya lagi pada tanggal tertentu di masa depan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi hedging. Ada 4, yaitu arbitrage, diversifikasi, average down, dan tutup tunai. Nah, yang pertama itu arbitrage. Cara kerja strategi ini yaitu melakukan pembelian sebuah produk emiten atau saham, lalu segera menjualnya ke tempat lain dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua itu diversifikasi. Merupakan teknik yang paling direkomendasikan saat melakukan investasi. Jika investor melakukan investasi di berbagai jenis instrumen, jika salah satu mengalami kerugian, maka ada kemungkinan mendapatkan keuntungan di instrumen investasi yang lainnya. Yang ketiga itu ada average down, dilakukan dengan membeli saham secara bertahap ketika terjadi penurunan harga pada saham tersebut. Nah, tutup tunai ini biasanya dilakukan ketika harga saham mengalami penurunan tidak menentu. Mengatasi hal ini, investor memilih untuk menyimpan uangnya secara tunai sebagai upaya melindungi kondisi finansial dan mengurangi beban kerugian. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai spekulasi. Pengertian dari spekulasi. Istilah spekulasi ini mengacu pada proses pembelian dan penjualan aset yang mengandung resiko yang cukup besar dengan harapan pengembalian yang baik atau tinggi dari perubahan tingkat bunga yang dapat diantisipasi. Nah, tidak memperdagangkan investasi apapun secara acak, melainkan mengambil resiko yang telah dihitung dan dianalisis. Nah, resiko ini dapat mengakibatkan hilangnya pengeluaran awal dalam kontrak berjangka atau dapat berubah menjadi hadiah. Nah, pembahasan kita yang terakhir yaitu kegiatan spekulasi dengan opsi, yaitu ada 2 ya, berspekulasi dengan currency call option. Yang kedua itu berspekulasi dengan currency put option. Nah, perbedaan antara call option dengan put option yaitu adalah call option adalah opsi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli suatu saham dengan jumlah tertentu pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Nah, sedangkan yang put option adalah opsi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk menjual saham tertentu pada jumlah, waktu, dan harga yang telah ditentukan. Seperti itu. Nah, itulah pembahasan terakhir pada metode dalam manajemen risiko, exchange rate, hedging strategi, dan spekulasi. Mohon maaf atas penyajian materi yang kurang berkenan dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.